Ya, Ari Tonang. Ya. Beliau adalah ahli bioser dari Puslapor Polri. Dia menerangkan dalam persidangan bahwa ada bercak darah pada kaos berkerah lengan pendek warna merah putih merek Skechers milik saudara Yosef Hidayah dengan DNA Tuti Suharti dan Amelia Mustikaratu. Oke, jadi variabel tadi memang let's say memang ada perbedaan lah ya antara dakwaan dengan pengakuan Yosef. Tapi di sisi lain juga ada keterangan saksi ahli yang menerangkan ada bercak darah dengan DNA Tuti. Sebenarnya begini, tidak ada perbedaan. Pak Yosef mengakui bercak darah itu. Pak Yosef bercak darah itu mengakui. Tapi dia mendapatkannya dari mana dia tidak tahu. Karena pagi-pagi itu panik. Jadi pertanyaan dasar. Jadi polemik yang mendasar di persidangan. Ketika istri dan anak-anaknya hilang, darah di mana-mana, Pak Yosef pasti berpikirnya penculikan. Kan? Itu juga oleh hakim. Dia akui di ruang persidangan, saya panik. Saya menjaga pikiran kalau istri dan anak-anak saya tidak apa-apa. Ya kan? Itu ceceran darah ada di mana-mana. Nah, ceceran darah itu, tadi saya sudah perlihatkan juga ke Mega ada kondisi bak. Bak di kamar mandi di TKP. Itu penuh dengan barang-barang yang dari kamar. Gila dalamnya. Ada spring bed, ada spray, ada bahkan guling di situ dimasukkan ke dalam. Ya kan? Bukan ahli, ketika bagian identifikasi Polres Subang masuk ke sana kemudian mengambil foto-foto itu dan kemarin di persidangan kan dia melihat kondisi air itu seperti betadin warnanya. Berarti berapa banyak darah yang bercampur dengan air di dalam bak itu dari barang-barang yang dibawa dari kamar oleh pelaku. Dari itu barang-barang yang ada di saya sempat perlihatkan foto kamar TKP ya kan. Saya berantakan brutal aja di dalam. Iya, spraynya udah nggak ada. Di bekas kasur itu dan Pak Yosef itu keliling gumpalan tanah. Gumpalan darah. Gumpalan darah di tengah-tengah bagian kasur. Persis itu ditarik kayaknya spraynya dan bed covernya, kemudian dia masukkan ke dalam bak mandi. Kondisi bak mandi ketika dipoto oleh bagian identifikasi itu seperti itu tadi. Hitam seperti betadin katanya. Nah, lucunya Pak Yosef lah yang ngubek-ngubek itu. Mencari sesuatu ada apa. Kenapa barang-barang ada di situ? Kan barang yang tidak lazim ada di bak. Guling, spray, bed cover itu kan tidak lazim ada di bak. Makanya Pak Yosef ketika dia masuk ke TKP kemudian melihat kondisi di dalam, dia coba aduk-aduk itu. Itu peristiwa sebelum si korban masuk ke bagasi berarti ya? Ya, saya pikir itu setelah ketika Pak Yosef datang ke TKP. Pak Yosef datang ke TKP, istri dan anaknya hilang, rumah acak-acakan, dia ngelihat posisi bak. Mayat tuh ada di situ ya, udah di bagasi ya. Ngelihat posisi bak penuh dengan barang-barang, barulah ya Pak Yosef mengubah. Mau diujak. Makanya dia sempat akui betul bercak darah dari baju itu ada di kaos dia seperti ini. Kaosnya itu ada memang kaos merek Skechers buat golf. Gitu. Dan itu dia pun nggak sadar ketika ke kantor polisi. Ketika dia buat laporan, polisi melihat ini ada bercak darah. Oh iya, digantilah. Baju itu diserahkan, ada di persidangan. Diperlihatkan. Plus celana yang dipakai. Darah itu kaosnya tuh kan beda ya. Bercak darah yang masih asli sama darah yang tercampur air itu kan pasti kekentalannya beda kan. Yang jelas begini, yang kami lihat di persidangan itu posisinya sudah dibolong oleh puslapor. Jadi bercak darah yang ada di baju itu diambil sampel untuk pengujian. Betul di situ ada ditemukan ya itu mahkota. Itu bercampurnya darah dua korban di situ. Ya kan? Nah, bercampurnya dua darah korban akhirnya ya secara tidak sengaja ada di baju Pak Yosef. Itulah sejauh ini kelemahan Pak Yosef. Di luar itu tidak ada keterangan saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan. Dan Bung Rama juga pasti menyadari dong bahwa itu adalah satu-satunya kelemahan bagi Pak Yosef untuk dituntut. Betul. Ya kan? Saya akuin itu. DNA korban dikerah. Ya, bukan dikerah, di posisi bagian depan. Di bagian depan. Biasa kalau baju golf itu ada dua kancing. Ya, itu yang memberatkan mungkin ya. Ya sejauh ini ya memang kami mencoba mencari merasionalisasikan itu, kemudian mencari pembuktian yang menyatakan kalau memang Pak Yosef pelakunya celana yang dipakai pada saat itu adalah celana putih. Ya. Kalau memang Pak Yosef pelakunya, kenapa darah itu cuma ada di bajunya saja?
Tidak ditemukan Oke. celana Pak Yosep yang lain yang berlumuran darah nggak, baik di TKP maupun di rumah Bu Mimin. Oke. Ya kan? Pasti berantakan dong, Pak, ya? Ya, saya berpikirnya begini, jangankan darah untuk itu celana golf itu celana warna putih. Ada di persidangan sampai hari ini. Tidak ada sedikit pun bercak darah. Kalau keterangan Danu benar, Pak Yosep itu menggendong korban, baik Bu Tuti maupun Amel. Kebayang tidak? Kondisinya saya sudah perlihatkan. Kondisi jenazah pada saat diturunkan itu basah, masih ada lumuran darah, ya kan? Dapat dipastikan bukan hanya di bajunya, di tangan semua, termasuk di celananya, itu akan habis berlumuran darah. Kenapa untuk korban yang sedemikian itu darah di mana-mana hanya ada bercak darah di sini? Dan tidak ditemukan baju lain yang dipakai Pak Yosep yang berlumuran darah.